Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu wa'lam anna hadzal ilma billah yakunu kasbiyan thumma la yazalu yaghibu an nafsihi wa hissihi sakratan ba'da sakratin wa hayratan ba'da hayratin hatta yasu wa yanjali anhu dhababul hissi wa sahabul jahli wa dhulmatul nufus fatashrubu alaihi samsun nahar wa tanjali anhu dhulmatul aghyar. Awalnya pengetahuan terhadap Tuhan itu disebut dengan yakunu kasbian, ya harus kasab, harus usaha. Berarti harus belajar tauhid memang. Jadi wa illa takun kadzalika bi an ta'taqida anal wusul yakunu hissiyan. Karena apa? Karena wusul itu hissi, rasa, perasaan. Fajalla rabbuna ay ta'ala wa taraffa an ayatasila bi syai'un liluzumi tahayyizu aw yattasilu huwa bi syai'in. Hingga ketika kita sudah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid, belajar ilmu-ilmu aqaid, tsumma la yazalu yaghibu an nafsi, kemudian dia senantiasa hilang dari dirinya. Sampai artinya orang belajar tauhid itu tidak boleh hanya sampai pada Allah itu ada, tetapi harus terus dikaji, terus dipahami sampai kemudian sakroh ba'da sakrotin. Jadi sampai bingung, sampai kayak mari mabuk boleh mabuk. Tauhid artinya bingung dengan tauhid itu sendiri. Katanya Allah tuh ada, katanya kok nggak merasa dia ada ya, tapi kita tahu pikirannya Allah tuh ada, tapi saya kok nggak merasa dia ada. Buktinya kalau saya sholat, saya bilang ini wajah tuh, tapi saya kok bingung, saya ini ngadep sama siapa, yang menghadap yang mana, yang ditemui siapa gitu. Apakah yang menghadap ini badan? Gak mungkin lah kalau badan. Loh kok bisa? Karena Allah itu batin, maka yang menghadap itu batin. Kalau yang menghadap itu batin, dalam diri kita yang menghadap itu yang mana? Ruh tah? Jiwakah? Atau kemudian hatikah? Nah, itu yang kita pelajari. Jadi belajar tauhid itu sebenarnya wa fi anfusikum afala tubsirun, hendaklah mengkaji ke dalam diri kita sendiri begitu. Nah, itu kata beliau. Wa hayratan ba'da hayratin, dan kebingungan demi kebingungan, sehingga yasu wa yanjali anhu babul hissi wa sahabul, sampai kemudian apa namanya menjadi hilang yang namanya kebodohan dan juga tebalnya awan nafsu di dalam diri kita, baru akan terbit yang namanya matahari siang dan akan hilang yang namanya zulmatul aghyar, yaitu kegelapan yang menipu daya. Ai lailu wujudi sara musyrikon mudhi'an bisababi syuhudi dzatikah. Artinya wujudnya kita benar-benar terasa karena pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami zuhud. Tsumma la yazalu fi tarbiyati syekh wa tahta khadonatihi, dan harus tetap berada di bawah bimbingan seorang guru. Jadi setelah belajar yang namanya tauhid, faham, oh Allah Ta'ala itu maha dahulu, nah, itu paham namanya. Allah itu maha dahulu, itu paham bahwa Allah itu maha dahulu. Tetapi bentuk keyakinan terhadap Allah itu maha dahulu, maka saya tidak akan merancang apapun terhadap hidup saya, karena keberadaan saya itu disebabkan oleh adanya Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua. Maka ketika keberadaan kita melalui orang tua, berarti orang tua adalah wasilah kita untuk turun dan ada di bumi seperti sekarang ini. Sehingga kenapa? Karena kita butuh secara jasmaniyah. Sehingga nggak boleh kemudian bilang bahwa dengan kidam itu kita pakai rencana, pakai apa, nggak boleh sebenarnya. Kalau tahu bahwa Allah itu kidam, kita bukan. Berarti sudah ada yang merancang. Siapa yang maha kidam itu tadi, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti itu. Jadi bahwa itulah usulnya seorang hamba, dan Allah itu lam yattasil ya, ayattasil bi aw yattasilu bihi syai', bahwa Allah itu tidak pernah memiliki keterhubungan dengan apapun, entah kita merasa terhubung dengan Allah Ta'ala atau Allah yang menganggap dirinya terhubung dengan kita, itu enggak ada. Jadi Allah itu Jalla Rabbuna, enggak mungkin Allah itu memiliki keterhubungan secara dzatiyah dengan makhluk, itu tidak mungkin. Makanya makhluk yang fana, para sufi yang fana itu fana an kulli sifatin, jadi fana dari sifat, bukan fana dari zatnya Allah Ta'ala. Fana dari zat dirinya iya, tapi fana dari zat Allah dengan zat Allah itu tidak. Bahwa ada orang menyatu dengan zatnya Allah Ta'ala, sirna keakuannya, kemudian dirinya menyatu dengan zat Allah, hasya wa kalla, itu tidak mungkin. Tapi kalau menyatu secara sifat, iya, bahwa seorang hamba menyatu dengan sifat Allah itu iya, karena pada puncaknya nanti lepas dari keterikatan, kebersatuan dengan sifat-sifat Allah, itulah yang disebut dengan ketiadaan yang sebenarnya. Jadi para sufi itu memiliki kesadaran sampai di level itu. Maka poinnya apa malam hari ini, bahwa para aulia illah adalah orang-orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti wusul adalah adanya keterhubungannya kolbu terus menerus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adanya keyakinan yang benar terhadap Allah, dan itu kita rasakan. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah siapa? Tuhanmu sampai datang yang namanya keyakinan. Maka yakin itu yang enggak ada hubungannya dengan hakul yakin. Jadi ada ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin, terakhir itu al yakin. Tidak ada embel-embelnya lagi. Jadi kalau sudah yakin itu berarti dia tidak akan terikat oleh apapun, dia tidak akan terhubung dengan apapun. Semua yang ada pada dirinya, dia sudah yakin bahwa Allah adalah yang maha ada dan maha dahulu, sehingga saya serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tidak hanya sekedar sebagai sebuah simbol, tetapi harus kita lakukan. Contoh, kalau kita bisa melihat, sadarlah kita bahwa saya bisa melihat, itu karena sifat melihat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sehingga semua yang ada pada kita tidak ada yang kita akui milik kita. Tapi untuk melepaskan diri dari keakuan itu butuh latihan dan butuh proses yang sangat panjang. Kenapa? Karena keakuan itu sudah kita asah dari kecil, bahwa ini milikku dan semuanya aku. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dalam istilah Madura itu biasanya, depak orang rolah gitu. Pertanyaannya depak kemana gitu. Usul itu menmadhuran depak gitu. Jadi ketika ada orang mengamalkan sesuatu terus keramat banyak tamunya, dianggap nyampe ke tamu, berarti nyampe ke tamuyan. Itu yang disebut usul itu tidak ada hubungannya dengan kekaromahan, itu enggak ada. Kekaromahan dalam makna sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada diri seorang kekasih Allah, bukan. Usul itu adalah ketika dia benar-benar merasa sirna dirinya, dan ketika sudah sirna dia kemudian bako. Nah, penjelasan itu dijelaskan dalam Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 perjalanan ruhani yang dijelaskan oleh Mullah Sadra As-Sayrozi, yaitu seorang ulama filsuf sufi dari Iran, dari Persia abad ke-17. Jadi beliau mengatakan bahwa pertama as-sair minal khalqi ilal haq, perjalanan dari sifat kemakhlukan menuju pada ketuhanan. Jadi as-safar
Jadi dari makhluk ini kita ingin melakukan perjalanan menuju kepada sifat ketuhanan. Terus kalau sudah nyampe pada sifat ketuhanan, maka itu disebut dengan as-safar fil haqqi bil haq, berjalan di dalam sifat ketuhanan bersama Tuhan. Jadi dia sudah nyampe ke situ, berarti dia bersifat dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi ini masih berada di alam ruhani semua. Kemudian kalau sudah berjalan dengan sifat ketuhanan bersama Tuhan, setelah itu apa? As-safar minal haqqi ilal khalqi bil haq. Jadi perjalanan dari sifat ketuhanan menuju ke sifat kemakhlukan kembali, tapi bersama Allah. Bedanya kalau tadi dari makhluk menuju kepada Allah, ini tidak bersama Allah, tapi sekarang dari Allah menuju kepada makhluk, itu bersama Allah sudah. Maka dia akan berhias dengan Rahman dan Rahim, As-Sabur dan sebagainya, sudah bersama Allah Ta'ala terus. Puncaknya apa? As-safar fil khalqi, yaitu perjalanan jiwa ini dalam sifat kemakhlukan, artinya menjalani takdir sebagai manusia tapi bersama al-haq, bersama Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan baqo. Dan yang begini ini yang dialami oleh para nabi dan para wali. Setelah mencapai fana, dia bawa itu seluruh sifat Tuhan ke dalam sifat kemakhlukan dirinya, tapi itu semuanya bersama Tuhan, sehingga dia tidak pernah lepas dari Allah Ta'ala. Agak susah itu, karena itu adalah filsafat gradasi wujud miliknya Mullah Sadra, seorang ulama atau seorang filsuf sufi dari Iran gitu ya. Jadi beliau mengatakan demikian, jelas itu. Jadi berjalan di dalam makhluk bersama al-haq. Jadi setelah melakukan perjalanan, puncaknya apa? Kembali menjadi manusia normal, menjadi manusia biasa, tapi dalam seluruh karakternya sifat-sifat Allah Ta'ala melekat di dalam dirinya. Disakiti, diejek, dicaci maki, itu sudah tidak ngefek. Maka pujian, sanjungan, cacian dan sebagainya sudah tidak berdampak kepada kolbunya. Itulah sebenarnya tujuan orang melakukan perjalanan ruhani. Selama kita manusia tidak pernah melakukan perjalanan ruhani, yang berjalan hanya jasmani saja. Perjalanan jasmani ini apa buktinya? Umurnya bertambah, waktunya dan kesempatannya berkurang, angka umurnya bertambah, dari Pak Polo, dari Seket, dari Subisek. Nah itu umurnya bertambah. Apa yang melakukan perjalanan? Badannya itu. Perjalanan kemana kalau badan? Perjalanannya badan itu ke kuburan. Loh kok bisa? Kita sehat, usia 30 sehat, 40 sehat, terus berapa namanya? 50 masih tegak, 60 sudah agak nunduk. Nah ini tempat kembaliku, gini tuh maksudnya. Jadi kalau berjalan 60 itu sudah agak nunduk, sudah punggung sudah tidak lurus lagi, sudah tidak tegap. Nah artinya suruh lihat ke bawah terus, kamu akan segera masuk ke sini, gitu maksudnya, biar sadar. Ternyata 70 tambah deket itu, 75 kemudian nyampe sudah, misalkan depak sudah sak badannya dikebumikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sadar ya begitu sebenarnya, di saat usia jasmani itu bertambah, berakhir di kubur. Tapi usia ruhani itu tidak ikut di usia jasmani. Makanya kemudian bisa jadi ruhaninya sepuh sekali, tapi jasmaninya masih muda, masih usia 25 atau 40 seperti Rasulullah. Ada orang terbalik, sudah usia 70 tahun tapi ruhaninya masih muda, masih anak-anak. Apa? Rebutan itu sifatnya anak-anak, suka rebutan itu. Rebutan anak-anak kalau punya mainan, rebutan mainan. Nah, kalau orang dewasa apa rebutannya? Dewasa secara umur itu masih rebutan jabatan misalkan,
rebutan harta warisan itu masih anak-anak gitu. Oh, tapi ini sudah tua Ustaz, umur seket bengki umur, tapi jiwanya masih anak-anak itu. Kalau jiwa yang sudah dewasa tidak akan rebutan dengan apa yang sebenarnya menjadi tangganya, jadi tangga untuk dirinya untuk melepaskan diri dari keterikatan itu. Puncaknya di situ. Baik, mungkin ada yang ditanyakan.